Hai semuanya, sebelumnya terima kasih telah mengeklik video ini. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Adelia Risma Rehana Putri, atau biasa panggil Hana, dari Prodi Sistem Informasi 2019 akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih apa itu jaringan komputer? Menurut Kristanto, menyatakan bahwa jaringan komputer ialah sekelompok komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain dengan memakai satu protokol komunikasi, sehingga semua komputer yang saling terhubung bisa berbagi informasi, program, sumber daya, dan juga bisa saling memakai perangkat keras lainnya secara bersamaan seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Kedua, menurut Budi Irfan menyatakan bahwa jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat lain jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Pada awalnya, pengertian jaringan komputer hanyalah sebatas beberapa device komputer yang saling terhubung, sedangkan saat ini jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan beberapa perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan. Contoh jaringan komputer saat ini ialah saat kita memakai PC lalu terhubung mouse wireless, maka dapat dikatakan sebagai jaringan komputer. Kemudian, sistem terdistribusi. Apa itu? Sistem terdistribusi ialah suatu sistem jaringan komputer yang saling terhubung demikian rupa sehingga seolah-olah menjadi sebuah komputer yang hanya digunakan oleh satu pengguna. Sistem distribusi menekankan prinsip transparansi jaringan, yaitu bahwa pengguna tidak menyadari sistem tersebut sebenarnya tersebar di berbagai lokasi. Contohnya saja, data center pada Google. Terdapat banyak server tersebar di seluruh dunia. Google telah menggunakan software hypervisor yang berarti software yang mengatur dan menjalankan virtual machine. Pada Google, apabila salah satu server mati, maka software hypervisor akan memerintahkan agar dipindahkan ke server lainnya. Hal ini user tidak perlu tahu. Kemudian, data center. Suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catur daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan misalnya AC, ventilasi, pencegahan kebakaran, dan berbagai perangkat keamanan. Data center harus dibuat sebisa mungkin mendekati zero failure untuk seluruh komponennya. Redundan adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Nah, ini dia data center. Pada data center, terdapat ribuan bahkan ratusan server. Terdapat banyak komponen, yaitu server, data center, operating system, cooling system, storage, koneksi jaringan internet, dan aplikasi. Kemudian, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pertama, jaringan komponen terpusat terdiri dari komponen klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data berasal dari satu komputer server. Contoh mail server pada sekolah. Pada sekolah, mail servernya hanya ada satu. Jadi, apabila terjadi error atau down, teknisi bisa langsung membenahi server tersebut. Kemudian, apabila jaringan komputer terdistribusi ialah perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Contoh pada perbankan dan e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, apabila salah satu server mengalami error atau kerusakan, maka user langsung dipindahkan ke server yang lain sehingga tidak down. Nah, ini dia tekan pada perbankan. Kemudian, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama, PAN, Personal Area Network, ialah jaringan komputer yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat komputer di dekat seseorang. Ini jaringan paling kecil. Nah, contoh saat kita memakai laptop, lalu terhubung dengan headset Bluetooth, terus printer, dan mouse wireless. Yang kedua, LAN atau Local Area Network, jaringan komputer yang terhubung pada satu subnet atau
satu lokasi seperti perusahaan atau lab komputer. Ini pada lab hanya terpusat pada satu dan hanya pada satu ruangan saja. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan komputer yang ada pada satu kota, misalnya server Pemda dengan server dinas-dinas bidang lainnya. Ini ada kantor pusat, kantor cabang saling terhubung dan dengan dinas-dinas lainnya dalam satu kota. Kemudian WAN atau Wide Area Network, jaringan komputer yang mendunia dan meluas, misalnya server di negara satu dengan negara lainnya saling terhubung. Nah, ini. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua. Yang pertama, intranet, ialah jaringan internal yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi secara langsung. Contoh, server keuangan instansi yang tidak dapat diakses oleh publik, yang bisa mengakses hanya yang punya izin aksesnya saja. Kemudian, internet, jaringan publik global dengan jutaan perangkat dengan yang saling terhubung dan siapapun dapat mengakses internet menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Nah, ini intranet hanya dalam satu daerah saja, tidak bisa keluar ke daerah lain. Lanjut pada pembagian jaringan berdasarkan cara membangun. Pertama, ad hoc. Apa itu? Pembangunan jaringan dengan tidak ada perencanaan sesuai kebutuhan. Contohnya saat menyambungkan dari laptop ke laptop, sehingga ini dadakan. Infrastruktur. Pembangunan direncanakan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan, contohnya lab komputer. Jadi telah direncanakan ada beberapa PC yang akan digunakan dan berapa printer, server, database, dan scanner. Selanjutnya, topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus, menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Ini gambar topologi bus. Pada topologi bus, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Namun, jika salah satu kabel pada topologi bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation klien yang lain. Kemudian, topologi ring. Masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Nah, kemudian seperti ini. Pada topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Namun, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Kemudian, kita lanjut pada topologi star. Kendali terpusat di mana seluruh link akan terpusat melalui pusat dan kemudian data disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dikehendaki server pusat. Pada topologi star, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, bersifat fleksibel. Namun, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Lanjut pada topologi mesh, jaringan saling terhubung pada satu sama lain. Nah, seperti ini. Pada topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Tetapi pada topologi mesh, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel. Kemudian, pembagian jaringan berdasarkan transmisi data atau menggunakan kabel. Yang pertama, jaringan nirkabel atau wireless network. Tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua, jaringan berkabel atau wired network. Untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Nah,
Lanjut pada pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Yang pertama, unicast one to one. Jadi hanya satu single sender dan single penerima. Kemudian multicast one to many. Satu atau lebih sender dan satu atau lebih penerima data. Kemudian broadcast atau one to all. Satu poin ke semua poin. Nah, seperti ini. Jadi kalau unicast satu ke satu, broadcast satu ke semuanya, multicast satu ke beberapa grup. Gitu. Jaringan komputer di dunia saat ini sangatlah rumit karena tidak bisa dirumuskan jaringan ini terhubung dengan jaringan mana saja, karena mengingat pengguna komputer saat ini semakin banyak sehingga cabang-cabangnya semakin luas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa teman-teman.